Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desy Rama Fitriani dengan NPM 2213053082 dari kelas 4F dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan tahun 2022. Video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Devianti Pangestu, Magister Pendidikan. Pada video ini saya akan membahas tentang materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD dengan pokok materi yang saya ambil dari bab 3 tentang berhati-hati di mana saja, dan materi yang akan dipelajarinya yaitu penulisan tanda seru dan 4T. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu nih. Yang pertama, Yunita hadir, Vita, Selfie. Oke, sudah hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, hendaknya kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Sebelum itu, yuk anak-anak berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang penggunaan tanda seru dan 4T. Nah, kita sebelum memasuki materi yang kedua, materi 4T, kita akan mempelajari dulu nih untuk materi yang pertama, yaitu tentang penggunaan tanda seru. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sih apa sih penggunaan tanda seru itu? Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Tanda seru juga digunakan untuk menunjukkan kalimat perintah dan ekspresi terkejut ataupun kaget. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan dari tanda seru. Yang pertama, contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah.
Yang pertama, tolong matikan lampu di ruangan itu. Kerjakan tugas ini sekarang juga. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu menunjukkan ekspresi terkejut ataupun kaget. Astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Kita berangkat sekarang, ayo semangat! Nah, selain contoh penggunaan tanda seru, berikut ini juga adalah ciri-ciri kalimat perintah. Nah, yang pertama, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru dan diberi akhiran lah. Nah, sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu materi 4T, di sini Ibu akan memberikan lagu tentang menyeberangi jalan. Didengarkan baik-baik ya. Setelah anak-anak menyanyikan lagu tentang menyeberangi jalan, nah pasti anak-anak tahu. Ketika kita menyeberangi jalan itu ternyata ada aturannya loh. Nah, materi kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana peraturan untuk menyeberangi jalan. Materi yang akan kita bahas yaitu 4T. 4T dalam penyeberangan jalan adalah sebuah konsep yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan penyeberang jalan. 4T terdiri dari 4 tahapan yang harus diikuti sebelum menyeberangi jalan. Yang pertama yaitu tunggu sejenak. Tunggu sejenak maksudnya berdiri tenang di tepi trotoar dan tunggu kesempatan tepat untuk menyeberang. Yang kedua yaitu tengok kanan. Melihat ke arah kanan untuk mengawasi kendaraan yang datang dari arah sebelah kanan. Nah, yang ketiga yaitu tengok ke kiri. Tengok kiri atau melihat ke arah kiri untuk mengawasi kendaraan yang datang dari arah sebelah kiri. Nah, yang keempat yaitu tengok kanan lagi. Melihat ke arah kanan sekali lagi untuk memastikan tidak ada lagi kendaraan yang mendekat dari arah sebelah kanan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah dari 4T, penyeberang jalan dapat lebih waspada dan aman dalam menyeberangi jalan.
terutama di tempat yang tidak memiliki fasilitas penyeberangan seperti zebra cross atau pelican cross. Nah, anak-anak, pada penyeberangan jalan itu terdapat dua contoh, yaitu yang pertama ada zebra cross. Penyeberangan zebra cross adalah area yang ditandai dengan garis-garis putih melintang di jalan yang memberikan hak prioritas bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Penyeberangan zebra cross biasanya terletak di lokasi-lokasi yang ramai seperti di dekat sekolahan, pasar, ataupun perkantoran. Dan seringkali dilengkapi dengan tanda lalu lintas atau lampu penyeberangan. Fungsi utama dari penyeberangan zebra cross ini adalah untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki dengan memberikan mereka tempat yang khusus untuk menyeberangi jalan dengan aman. Pengendara kendaraan bermotor pun diwajibkan untuk berhenti atau mengurangi kecepatan saat mendekati penyeberangan zebra cross jika ada pejalan kaki yang ingin menyeberang. Nah, contoh yang kedua yaitu ada pelican cross. Pelican crossing adalah jenis penyeberangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas yang dapat dikendalikan oleh pejalan kaki. Pejalan kaki dapat menekan tombol di tiang penyeberangan untuk mengubah lampu lalu lintas, sehingga kendaraan berhenti dan memungkinkan mereka menyeberang jalan dengan aman. Pelican cross dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kontrol kepada pejalan kaki saat menyeberangi jalan. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang penggunaan tanda seru dan 4T. Nah, harapannya anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik dan bisa bermanfaat bagi anak-anak untuk kehidupan kita sehari-harinya. Nah, pada saat materi 4T, pada saat penyeberangan jalan, anak-anak bisa tahu bagaimana tata cara kita untuk menyeberangi jalan, yaitu yang pertama dengan melewati zebra cross atau dengan pelican cross. Nah, sebelum kita melewati zebra cross, kita hendaknya untuk berjalan di tepi sebelah kiri dan sebaiknya anak-anak berada di sebelah kiri. Jadi orang tua anak-anak itu berada di sebelah kanan, karena jika anak-anak terletak pada di sebelah bagian kanan, maka itu akan berbahaya karena banyak kendaraan bermotor atau mobil yang lewat. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.